Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Marco Hendro Manalu dengan NIM 221119108. Saya dari kelas A. Di sini saya akan melanjutkan review materi mengenai op-amp. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah penguat pembalik atau inverting amplifier. Nah, inverting hambatan yang masuk dipasang di sumbu negatif. Setelah itu terdapat inverting amplifier yang menghubungkan. Nah, karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF dikali diulangi VRF sama dengan I dikali RF. Nah, dimana ketika kita uraikan I tersebut adalah VI per RI, jadi dapat VI per RI dikali RF. Polaritas min pada RF pada terminal keluaran VO, V output maksudnya ini, maka V output sama dengan V dikali RF, dimana rumus V outputnya jika diuraikan sama dengan min V RF sama dengan, jika V nya diuraikan menjadi VI min VI per RI dikali RF sama dengan RF min RF per RI dikali VI. Kita lanjut ke contoh. Diketahui RF nya sama dengan 100 kilo, R inputnya sama dengan 10 kilo. Ini tegangan inputnya sama dengan 1 volt, RL nya sama dengan 25K. Hitung I, VO, ACL, IL, dan LO nya. Langsung kita kerjakan dulu terlebih dahulu I nya. Rumus I itu VI per RI, tegangan input per hambatan input, dimana tegangan inputnya tadi kita lihat 1 volt dan RI nya sama dengan 10K. 1 per 10 sama dengan 0,1 mikroampere. Kita dapatkan kuat arusnya itu 0,1 mikroampere. Selanjutnya kita cari tegangan outputnya, dimana rumus dari tegangan output adalah min RF per RI dikali tegangan input, dimana min RF nya adalah 100K dan R inputnya sama dengan 10K. Min 100 per 10 sama dikali 1 volt sama dengan min 10 volt. Lanjut kita mencari ACL nya. Rumus dari ACL ini adalah VO per tegangan input, VO per VI, dimana min 10 dibagi 1 sama dengan min 10. Lanjut kita mencari IL nya. Rumus IL adalah 0 dikurangi V output per RL. Kita masukkan angkanya 0 dikurangi V outputnya yang kita dapatkan tadi min 10 volt, per RL nya adalah 25K. Jadi 10 per 25 sama dengan 0,4 mikroampere. Lanjut ke
kuat arus outputnya IO. Rumusnya adalah I ditambah IL sama dengan, kita masukkan angkanya. Tadi kita mendapatkan I nya itu 0,1 dengan IL nya 0,4. 0,1 ditambah 0,4 sama dengan 0,5 mikroampere. Lanjut ke tegangan, contoh soal tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Diketahui RF-nya 250K, R inputnya sama dengan 10K, V inputnya di sini berubah menjadi min 0,5 volt, dan RL-nya kita diketahui 25K. Hitung I kuat arus, tegangan output, penguatan, IL, kuat arus beban, dan LO-nya. Yang pertama solusinya kita mencari dulu I-nya. Rumus I adalah VI per RI, dimana diketahui VI-nya 0,5 volt dan RI-nya 10K. Jadi didapatlah 0,05 mikroampere. Selanjutnya kita mencari tegangan outputnya. Rumus dari tegangan output adalah min RF per RI dikali V inputnya, dimana min RF-nya adalah 250K per RI-nya adalah 10K dikali V inputnya sama dengan 0,5 volt. Nah, kita dapat hasilnya 12,5 volt. Lanjut kita ke ACL. Rumus dari ACL ini adalah min RF per RI, dimana RF-nya itu kita ketahui 250K dan RI-nya 10K. Jadi min 250 per 10 kita dapat hasilnya min 25. Kita lanjut ke IL. Rumus dari IL ini adalah V output per RL, dimana V outputnya tadi kita dapatkan 12,5 volt, kita masukkan 12,5 volt per RL. RL-nya kita ketahui 25K. 12,5 dibagi 25K sama dengan 0,5 mikroampere. Lanjut ke I outputnya. Rumus dari I output adalah I ditambah IL, dimana tadi I nya kita temukan 0,05 mikroampere. Kita masukkan, dan IL nya kita tadi menemui 0,5 mikroampere. 0,05 ditambah 0,5 sama dengan 0,55 mikroampere. Oh iya, tidak lupa di tegangan output ini positif, karena kita lihat di sini masukannya dimasukkan ke polarisasi op-amp bagian negatif, sehingga berfungsi untuk mengubah tegangan outputnya yang tadinya negatif menjadi positif. Begitupun sebaliknya, ketika dimasukkan ke sumbu positif, maka nanti op-amp akan mengubah tegangan outputnya menjadi negatif. Makanya mengapa ketika dimasukkan tegangan inputnya negatif menghasilkan tegangan outputnya yang positif. Begitupun sebaliknya. Ya, ini adalah gambar dari ketika tegangan AC dipasang op-amp masukkan pada inverting input. Ketika tegangan AC dipasang kepada op-amp inverting input, maka dia akan mengubah dari tegangan inputnya 0 derajat menjadi tegangan outputnya 180 derajat. Maka amplitudenya berubah 180 derajat, yang tadinya kayak gini menjadi kayak gini. Begitupun sebaliknya.
dan tegangannya pun tegangan outputnya pun bertambah. Makanya itu masukan pada inverting input itu mengubah dari tegangan input negatif menjadi tegangan input positif, ataupun sebaliknya tegangan input positif yang dipasang kepada op-amp inverting input maka akan mengeluarkan tegangan output yang negatif. Rangkaian penjumlah pembalik atau inverting adder. Perlu diketahui bahwa rangkaian penjumlah pembalik inverting adder ini jika memiliki R inputnya lebih dari 1. Nah, dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, V3, maka dirumuskan. Nah, jika R1 berbeda dengan R2, berbeda dengan R3, dan berbeda dengan RF, maka rumusan tegangan outputnya adalah min RF per R1 dikali VI ditambah min RF per R2 dikali V2 ditambah min RF per R3 dikali V3. Ini V3 ya. Nah, jika ada lagi R4 maka kita buat lagi min ditambah min RF per R4 dikali V4 dan seterusnya. Itu jika R1 berbeda dengan R2, berbeda dengan R3, dan berbeda dengan RF-nya. Jika R1 sama dengan R2, sama dengan R3, dan sama dengan RF, maka rumus tegangan outputnya adalah min V1 ditambah V2 ditambah V3. Jika R1, R2, R3 dengan RF-nya itu sama nilainya, maka kita menggunakan tegangan outputnya ini. Nah, lanjut, jika jumlah masuknya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka tegangan outputnya adalah V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn. N itu jumlah tegangan, ini kan ada 3 per N, N-nya jadinya 3. Perlu diingat ini jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 min R2 min R3 sama dengan R, maka V outputnya adalah V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn per N. N ini jumlah R-nya ada berapa? Ini kan ada 3 nih, 1, 2, 3, maka N-nya di sini 3. Penguat tak membalik atau non inverting amplifier. Dilihat tegangan inputnya masuk ke polaritas terminal positif, negatif, pasang, melakukan umpan balik. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari tegangan output yang melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF. Jadi arus I ini berasal dari tegangan output yang melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yang rumusnya VRF di sini itu sama dengan I dikali RF. Nah, jika diuraikan, I tadi itu adalah V per I, V input per R input dikali RF. Jadi V input ini dikali R input ini dikali RF itu akan mengetahui hasil dari tegangan RF. Polaritas positif pada RF pada terminal keluaran tegangan output, maka besarnya
tegangan output merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga V outputnya sama dengan VRF ditambah VI. Nah, kita uraikan lagi. Ketika tegangan outputnya sama dengan VRF ditambah VI, di mana VRF ini adalah V input per R input dikali RF ditambah VI. Di mana RF per RI dikali FI, RF per RI dikali FI ditambah VI. Jadi tegangan outputnya RF per RI ditambah 1 dikali tegangan input. Nah, dengan menggunakan gain tertutup ACL, maka rumus ACL-nya adalah V output per V input. Rumus ACL itu adalah V output per V input. Ketika kita saring lagi gitu ya, akan menghasilkan V output per V input ini akan menghasilkan rumus pemekaran dari RF per RI ditambah 1. Jadi ACL ini, ulangi ya, ACL ini rumusnya adalah tegangan output per tegangan input, di mana tegangan output dan tegangan input ini jika kita buat rumus lain gitu ya, penyaringan, akan menghasilkan RF per RI ditambah 1. Rumus dari kuat arus beban adalah V output per RL. Rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Berbeda dengan non-inverting amplifier, non-inverting adder ini memiliki R input yang lebih dari 1. Kita lihat R inputnya itu lebih dari 1. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif op amp, didapatkan V inputnya sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali V1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali V2. Nah, ini V1 ya. Jika nanti dapatkan soal R-nya lebih ada R3, maka kita tinggal tambahkan R3 ditambah R3 per R1 ditambah R2 ditambah R3, di sini R3, di sini R3 juga ditambah R3 dikali V3. Maka tegangan outputnya adalah RF per RI ditambah 1 dikali R2 per R1 ditambah R2 dikali V input ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali V2. Maaf, ini bukan V input tapi V1. Sehingga kita dapat ACL-nya V output per V input. Ketika kita sudah mendapatkan V inputnya dan sudah mendapatkan V outputnya, maka kita dapat menemukan ACL-nya dengan cara V output per V input. Lanjut ke rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting adder N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N, masukan dengan R sama semua kecuali RF, dan nilai RF sama dengan N-1, maka besar tegangan outputnya kita tinggal menambahkan V1 ditambah V2 ditambah V3.
Begitupun jika ada V4, di sini jadi 4 min 1 ditambah V4. Begitupun selanjutnya. Lanjut ke rangkaian penguat selisih. Rangkaian penguat selisih ini berbeda dari inverting dan non-inverting, di mana R inputnya masuk ke op-amp terminal negatif dan masuk ke terminal positif. Jadi bagaimana cara mencari tegangan outputnya? Nah, kita baca terlebih dahulu. Terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik. Penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Jadi kita dapat rumusnya bahwa VO sama dengan tegangan outputnya sama dengan RF per RI ditambah 1 ditambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2 dikurang RF per RI kali V input. Jika nilai pembanding resistor R1 per R2 sama dengan RF per R2, maka didapatkan tegangan outputnya RF per RI dikali tegangan 2 atau V2 per tegangan 1 atau V1. Nah, lanjut ada rangkaian pembanding atau sering disebut dengan rangkaian komparator. Rangkaian komparator atau pembanding merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Jadi rangkaian pembanding ini berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding merupakan open loop dengan tegangan input yang tidak mengalami noise. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator, tegangan output V atau V outputnya didapatkan dari selisih tegangan ED. Kemarin sudah dibahas apa itu ED. Jika ED positif, maka V outputnya sama dengan plus V1, dan sebaliknya, jika ED-nya negatif, maka V outputnya sama dengan min V1, dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi V input ditambah Vn, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurang V input ditambah Vn. Nah, jadi kita dapatkan hasilnya min V in ditambah Vn. Dilihat gambarnya, saat noise timbul pada input, maka kaki inverting pada input menjadi VI ditambah Vn, sehingga selisih ED menjadi ED 0 min VI ditambah Vn sama dengan min Vin ditambah Vn. Dilihat di gambarnya, ketika noise timbul, maka terjadi selisih. Mengapa ini tidak rata? Karena noise timbul, sehingga terjadi naik turun tidak merata, dan timbullah sebuah selisih. Lanjut ke detektor pembalik penyilang nol dengan histeris, atau disingkat IZCD with hysteresis. IZCD ini adalah inverting zero converting detector with hysteresis. Untuk mengetahui noise perlu dipasang feedback kemasukan positif input. Dilihat di gambar bahwasannya ketika tegangan inputnya sudah dipasang, maka di sini kita memasang feedbacknya kemasukan positif. Jadi positif feedback atau sering disebut positif feedback.
Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan. Yang pertama plus Vsat, yang kedua adalah min Vsat. Ciri pembanding adalah feedback masukan plus op-amp. Misalkan, pertama kali op-amp diaktifkan, V output berada pada Vsat dengan tegangan masukan sebesar plusnya sebesar R2 per R1 ditambah R2 ditambah Vsat. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Jadi rumus VUT itu adalah R2 per R1 ditambah R2 ditambah Vsat. Tegangan ED VUT min V input. Selama tegangan input V input lebih kecil dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan V output sama dengan plus Vsat. Nah, bila tegangan V input naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi Vsat. Karena tegangan V output sama dengan min Vsat, maka dengan tegangan feedback masukan menjadi R2 per R1 ditambah R2 min Vsat. Karena tegangan feedback nilainya menjadi negatif atau tegangan feedbacknya lebih kecil dari tegangan output, maka ditambahkan VLT. Jadi nilai VLT itu adalah R2 per R1 ditambah R2 dikurang Vsat. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan namanya menjadi histeresis atau VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. Jadi VH itu adalah perbedaan ambang atas dan ambang bawah, selisih dari ambang atas dan ambang bawah, atau VUT min VLT. Selain adanya histeris, ada pula tegangan tengah atau center voltage. Lambangnya VCTR atau tegangan center voltage, yang dapat dirumuskan bahwa tegangan center voltage itu adalah VUT min VLT dibagi 2. Jadi VUT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 ditambah Vsat. Tegangan LT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikurang Vsat. Masuk ke detektor tak membalik penyilang nol dengan histeris atau NIZCD with hysteresis, atau rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop. Jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada V output di sekitar crossing. Kita lihat gambarnya, bahwasannya R inputnya dipasang di positif, maka dan feedbacknya juga dipasang ke positif, maka dari V in ini berpengaruh dari sini. Lanjut ke detektor tak membalik penyilang nol dengan histeris atau NIZCD with hysteresis. Apabila R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarnya VUT-nya itu adalah min Vsat per M, dan VLT-nya adalah plus Vsat per M. Nah, jadi kita lihat gambarnya, bahwasannya V in ini berpengaruh dari M kali R ini. Nah, rumus rumus VH dengan VCTR masih sama, di mana VH sama dengan VUT min VLT, dan VCTR itu adalah rumusnya VUT min VLT bagi 2. Lanjut ke detektor pembalik taraf tegangan dengan hysteris atau inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembalik tidak nol tapi suatu tegangan referensi atau Vref-nya,
maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V output dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan. V UT-nya adalah N dikali R per R ditambah N kali R dikali Vref ditambah R per R ditambah N kali R ditambah Vsat sama dengan N per 1 tambah N dikali Vref dikali plus Vsat per 1 ditambah N. VLT-nya kita dapatkan menjadi N dikali R per R ditambah N kali R dikali Vref ditambah R per R ditambah N kali R ditambah Vsat sama dengan N per 1 tambah N Vref dikali min Vsat per 1 ditambah N. Nah, N di sini adalah R, jumlah R. Misalnya ini R-nya 1, ada satu lagi jadi 3, dengan syarat besar R-nya harus sama. Jadi misalnya di sini 1 jadi 3, N-nya jadi 3, tapi dengan syarat jumlah R-nya besar R-nya harus sama. Misalnya 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm, atau 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau yang kurang jelas. Mohon dimaklumi karena saya sendiri pun masih di tahap belajar. Saya Marco Hendro Manalu dengan NIM 2211191028 dari kelas Elektro 19A. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.